Shalom saudara yang diberkati Tuhan, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan iman yang kolaps. Adapun firman Tuhan terambil dari Roma pasal 8 ayat 35 ayat 38. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan? Atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Sesungguhnya, apakah yang paling mudah meruntuhkan iman kekristenan kita sehingga kita menjadi tawar hati? Sebaliknya, apakah yang paling cepat membangun iman kekristenan kita? Pernahkah kita merenungkan dua pertanyaan ini dalam hidup kita dan menemukan jawabannya? Tentunya doa-doa yang terjawab, berkat-berkat yang melimpah, dan campur tangan Tuhan yang nyata di dalam hidup kita menjadi pupuk yang menyuburkan iman kekristenan kita. Namun, pernahkah kita melewati padang gersang kehidupan di mana seruan dan tangis kita di hadapannya seolah-olah tidak mengguncangkan tahtanya? Beban-beban hidup semakin membungkukkan badan dan kita mulai kehilangan kekuatan untuk bertahan. Lalu kita bertanya, "Di manakah Engkau ya Tuhan?" Jumlah bilangan tahun-tahun yang berlalu penuh dengan kasih dan kebaikan Tuhan, sehingga iman kita melesat bagai anak panah. Dan tidak pernah terpikirkan bahwa dalam beberapa bulan di akhir tahun yang lalu, iman kita drop ke level terendah, ketika berbagai tantangan, masalah, dan kesesakan datang bertubi-tubi. Tempat iman berpijak mulai goyah ketika kita merasa Tuhan tidak terusik sama sekali dengan doa, tangis, dan air mata yang tercurah. Dan iblis mulai melancarkan serangannya yang mematikan iman kita. Namun di tengah situasi iman yang kolaps itu, kita harus semakin berseru lebih kuat dan tersungkur di hadapannya, serta terus berseru kepadanya, "Tuhan, jika Engkau tidak menolongku, aku binasa. Aku tidak cukup kuat tanpa-Mu." Maka perlahan tapi pasti segala situasi mulai terkendali. Pintu sorga mulai terbuka dan kasih setianya mulai membasahi ladang iman kita. Bukankah cerita seperti ini banyak menjadi realita perjalanan kehidupan kekristenan kita? Bahkan Daud, seorang yang tidak pernah diragukan lagi kedekatannya dengan Tuhan, berseru di hadapan Tuhan, "Janganlah berdiam diri terhadap aku, sebab jika Engkau tetap membisu, aku menjadi seperti orang yang turun ke liang kubur." Saat ini, apakah kita sedang mengalami iman yang kolaps karena kita merasa sendirian dalam menghadapi masalah? Jangan menyerah. Jangan biarkan iblis berbicara lebih banyak daripada firman Tuhan berbicara dalam hati kita. Dan yang paling utama, jangan berhenti berdoa, karena tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Artinya, Tuhan hanya berdiam diri sejenak untuk membuat kita mengerti bahwa kasih dan kesetiaan kita bagaikan butir pasir di pantai yang mudah terhempas oleh derai ombak menderu. Namun, kasih dan kesetiaan Tuhan bagaikan matahari yang selalu bersinar kembali menghalau gelapnya malam. Paulus berkata, "Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan
atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Tidak ada. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, aku yakin bahwa Engkau melihat penderitaanku. Mampukan aku untuk tidak menyerah dan terus mempercayai-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin.